Gimana jadinya jika sebuah keluarga mempunyai pasangan simpanan masing-masing? Itulah yang terjadi dalam film ini. Hey, kaum rebahan. Kali ini kita bahas rangkuman dari film yang berjudul Holy Family. Wah, dari judulnya saja kita sudah tahu gambaran dari film ini. Dari ayah, ibu, anak semuanya sama saja. Mempunyai kelakuan mesum di balik layar. Belum lagi mempunyai ending yang membagongkan. Daripada penasaran lama-lama, mari kita mulai ceritanya guys. Seorang dosen yang selalu dilirik oleh mahasiswa cantik di sana, Jongmin, dialah sang ayah yang berumur 53 tahun, seorang dosen teknik mesin. Lalu wanita di sana adalah sang ibu, bernama Hye Kyung, yang berumur 49 tahun. Terlihat di sana ia sedang menguntit seseorang. Kemudian si anak perempuan bernama Jisoo, umur 28 tahun, seorang manajer hotel. Yang terlihat polos namun sebenarnya ia adalah wanita malam. Dan terakhir adalah anak laki-laki bernama Jiwon, umur 23 tahun, seorang mahasiswa jurusan arsitek. Dan nampak ia tertarik dengan murid ayahnya tadi. Awal cerita, mereka merayakan anniversary pernikahan. Sekilas terlihat mereka adalah keluarga yang harmonis. Apalagi ketika sang ayah memberikannya sebuah kalung. Ia terlihat bahagia. Namun tidak dalam hatinya. Ia sangat jengkel karena dibelikan dengan kalung yang sama dari tahun ke tahunnya. Dan mungkin itu adalah kalung murahan menurutnya. Dan pada malam harinya, orang tua mereka mantap-mantap sampai larut malam. Bahkan sang ayah meminum beberapa pil obat kuat. Besoknya, sang ibu mengikuti kelas fotografer, yang mana niat aslinya adalah menguntit pengajar tersebut, karena ia sudah jatuh hati kepadanya. Sampai ia diam-diam memotret buung puyuh milik si pengajar. Suaranya malah terdengar. Spontan ia memeriksa foto tersebut dan membuat Hye Kyung malu. Kita beralih ke Jiwon, di mana ia sedang mempersiapkan alat untuk mengintip si doi. Apalagi ia memiliki tubuh yang semongkoh. Jiwon melancarkan aksinya di perpustakaan dengan alat tadi. Tiba-tiba si cewek pergi ke toilet. Jiwon yang masih ingin mengintipnya lalu nekat masuk juga. Dan sekarang mereka bersebelahan. Namun rencananya gagal ketika seseorang menelepon yang memaksa cewek itu keluar dari toilet. Dan posisi itu diganti oleh ibu-ibu yang sedang kebelet BAB. Ya otomatis si Jiwon salah target dan ia kabur dari amukan ibu-ibu tersebut. Cerita beralih ke Jisoo. Sebagai seorang manajer hotel, ia sangat sibuk dengan berbagai hal. Sampai tunangannya datang. Ia adalah seorang dokter yang kebetulan mampir ke hotel tersebut. Sekali lagi ia di sini terlihat polos. Bahkan ia tidak mau berciuman. Nanti kalian akan tahu sendiri kelakuannya di balik topeng tersebut. Semua keluarga sibuk urusannya masing-masing. Dari si ibu yang lihat-lihat hasil foto tadi, sang ayah yang stalking mahasiswa yang terus meliriknya tadi, dan Jisoo sedang mantap-mantap dengan seseorang. Ya, lelaki itu bukan si dokter tadi. Ia adalah pasangan gelap Jisoo. Mereka hanya sebatas saling memuaskan satu sama lain. Padahal saat itu mereka kedatangan tamu kehormatan. Untung saat mereka selesai, barulah mereka datang ke sana. Kita beralih ke sang ibu. Ia diajak minum bersama ke sebuah kafe. Tentunya ia senang dengan hal itu. Sampai ia tahu maksud pengajar tersebut dan marah. Sebab ia ingin agar Hye Kyung mau menjadi model telanjangnya. Bukannya tak mau, namun sebenarnya Hye Kyung tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya. Ia pun mati-matian olahraga untuk memperindah tubuhnya. Scan berpindah ke Jiwon, di mana ia sedang colai dengan santai sambil memandang cewek hasil kameranya tersebut. Oh iya, namanya adalah Yeonjong. Di sisi lain, sang ayah juga sedang colai dengan fantasi liarnya lewat foto hasil stalkingnya tadi. Padahal ayah dan anak tersebut memikirkan cewek yang sama. Tiba-tiba Jisoo masuk ke kamar sang ayah yang membuatnya sangat gugup. Jisoo menyuruhnya untuk makan malam bersama.
Ia lalu mengambil tisu bekas colainya tadi dengan hati-hati agar tidak ketahuan. Dan ketika ingin membuangnya, Ji-hwan nongol dan mengambil tisu itu dengan alasan ingin membantunya. 뭐예요? 아니야, 뿌릴게요. 주세요. 아니, Jongmin sangat terkejut dan gugup karena cairan kental itu masih di tisu tersebut. Dan gilanya lagi, Ji-hwan meletakkannya di meja makan. Karena dekat dengan Jisoo, ia menggunakannya dari ngelap tangan bahkan ke mulut. Yang membuat Jongmin gugup tidak ketolongan. Singkat cerita, Haekyung menjadi model foto tersebut dan pastinya hubungannya dengan pengajar lebih dekat. Ya, walaupun kaku sih. Kita berpindah tempat, di mana Ji-hwan jatuh cinta kepada Yeonjong. Bahkan, ia selalu mengikutinya kemana saja. Namun hal itu selalu gagal. Akan tetapi, Yeonjong malah tertarik dengan dosennya, yang mana itu adalah ayah Ji-hwan sendiri. Dan ketika berduaan, Yeonjong belak-belakan mengatakan bahwa ia menyukai dosennya tersebut. Dan Jongmin terkejut bukan main, sebab gadis yang ia idamkan dari dulu-dulu juga menyukai dirinya. Dan pada waktu itu juga mereka melakukan penggenjotan dengan penuh nafsu. Cerita beralih ke sang ibu, di mana itu adalah hari terakhir pemotretan. Pengajar yang merasa sunyi itu tidak melewatkan kesempatan itu lagi. Jadi ia melakukan mantap-mantap tersebut dari malam sampai pagi. Ji-hwan saat itu sedang galau dan menceritakan kisah sosok gadis itu kepada ayahnya. Namun mereka berdua tidak tahu bahwa gadis yang dibicarakan itu adalah gadis yang sama. Cerita berlanjut di mana mereka diam-diam liburan dengan pasangan gelap masing-masing. Dari sang ibu yang pergi ke pegunungan, hingga sang ayah yang pergi ke pantai bersama Yeonjong. Sampai kedua pasangan ini mantap-mantap lagi dan barulah mereka sadar bahwa itu hanyalah mimpi belaka. Suatu ketika, Ji-hwan nekat ingin lebih dekat dengan Yeonjong. Namun ia malah dicap sebagai orang aneh karena mengikutinya kemana saja. Bahkan ia hampir dilaporkan ke polisi oleh Yeonjong. Karena ada perasaan aneh di perut sang ibu, ia lalu memeriksanya ke dokter. Benar saja dugaannya, ia kini sedang hamil. Bukannya senang mendengar hal itu, ia sangat sedih dan merasa bersalah akibat mantap-mantap dengan pengajarnya tersebut. Beberapa hari belakangan, Yeonjong terlihat menghindari Jongmin. Ia mengatakan bahwa mereka tidak mungkin bisa bersama. Ya, karena Jongmin sudah mempunyai keluarga. Akan tetapi, Jongmin mengatakan akan tetap setia dan akan selalu bersamanya. Cerita beralih ke hubungan dokter dan manajer, di mana si manajer alias Jisoo selalu mengingkari pertemuannya dengan tunangannya tersebut. Dengan alasan sibuk kerjalah, terlalu mabuklah, dan lain-lain. Yang sebenarnya ia selalu bercocok tanam dengan lelaki lain. Perlu kalian ketahui juga bahwa sebenarnya banyak adegan mantap-mantap Jisoo yang kami skip karena susah untuk menjelaskannya. Dan ternyata si dokter ingin bertemu dengan orang tuanya. Nasib sial datang kepada sang ibu. Dari ribuan dokter di dunia ini, ia tidak menyangka bahwa dokter tersebut ternyata tunangan anaknya. Ia semakin gugup ketika si dokter ingin memberi selamat atas kehamilan si ibu. Seketika, ia izin ke toilet, mungkin mempersiapkan diri untuk meminta maaf kepada suaminya atas kelakuannya mantap-mantap dengan seorang pengajar fotografer. Setelah balik, sang suami malah memeluk hangat sebagai normalnya seorang suami yang mengetahui istrinya hamil lagi. Padahal di lubuk hatinya ia masih kebingungan kenapa istrinya bisa hamil lagi. Belum lagi saat Jongmin kencan dengan Yeonjong. Ia mengatakan bahwa ia positif hamil dari genjotan semalam. Yeonjong mengatakannya dengan bahagia, namun tidak bagi Jongmin. Baginya itu adalah sebuah malapetaka, karena menghamili mahasiswanya sendiri. Hal itu pastinya membuatnya kesal.
Ketika di rumah, barulah ia terfikir, kenapa dalam usia yang tua ini bisa menghamili dua orang sekaligus, dan ia tidak percaya dengan hal itu. Besoknya, Yeonjong datang menagih cinta, yang katanya dulu berjanji setia dan akan selalu menjaganya, kini sudah berkhianat. Jongmin mengatakan bahwa ia hanya kasihan kepadanya, dan memberi cek uang yang lumayan banyak. Ketika ia sakit hati dan keluar, ia dihadang oleh Jiwan yang mengkhawatirkannya. Namun Yeonjong membuang cek uang tadi di depan Jiwan. Yeonjong berencana untuk keluar dari universitas tersebut. Namun rencana tersebut batal ketika ia tahu bahwa Jiwan itu adalah anak dosen yang ia cintai. Yeonjong lalu meminta kepada Jiwan mengaku kepada keluarganya bahwa ialah yang menghamili si Yeonjong. Melihat ia datang saja, Jongmin sangat grogi dan takut jika kedoknya ketahuan. Apalagi dikatakan bahwa itu adalah bayinya Jiwan. Singkat cerita, Jongmin berbicara empat mata dengannya, yang memintanya untuk menggugurkan bayinya tersebut. Akan tetapi Yeonjong hanya bersikap cuek-cuek saja dan meninggalkan Jongmin. Hari pernikahan putrinya dengan si dokter dimulai. Terlihat ayah dan ibu mereka sangat bahagia. Kini putra-putri mereka tumbuh besar. Cerita diakhiri dengan foto keluarga dan naasnya lagi yang tukang foto adalah kekasih gelap sang ibu. Dari Haekyung hasil anak tersebut dari pengajar tadi, lalu Yeonjong hasil anak tersebut dari Jongmin. Kemudian Jisoo hasil anak tersebut dari lelaki lain, yang pastinya bukan si dokter. Dan mereka berdua kasihan, hanya lelaki cadangan. Dan selesai. Jangan lupa bantu kami dengan like dan subscribe jika tidak ingin ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih dan bye.